Oke, selamat pagi kelas 9A dan 9B. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua. Yang sehat-sehat boleh ini dong. Boleh kasih apa ini? Reaksi, thumbs up, atau yang sedang gembira boleh kasih hati. Yang sedang ceria boleh kasih ini trompet. Ya, oke. Ya, pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelumnya saya akan pilih beberapa dari kalian ya. Beberapa dari kalian untuk jadi ini co-host ya, bantuin saya ya. Ada sukarelawan mungkin mau jadi co-host? Gisel bantu saya nanti sama siapa ya? Saya suka nomor 17. Yang namanya belum sesuai dengan ini boleh dibantu ya, dibantu apa namanya? Menyesuaikan kelas, nomor absen, nama begitu ya. Ya, saya pilih 4 orang, 2 dari 9A, 2 dari 9B untuk jadi co-host. Bantu nanti kalau tiba-tiba ada temanmu yang ini ya, yang gabung di tengah-tengah. 9A apakah sudah lengkap? Boleh bantu absen? Nanti mungkin ketua kelas ya, bantu saya bisa mengabsen, tulis di chat aja. Ya, mungkin perlu waktu untuk ngecek. 9B juga begitu. Ya, nanti saya dibantu ya untuk yang belum hadir ya. Siapa saja. Kalau di partisipan ini 46 berarti masih ada sekitar 10 atau 11 karena kan termasuk saya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita satu di dalam doa. Amin. Oke. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Sudah muncul, Mister. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Ya, kalau sebelumnya kesebangunan secara umum atau sebelumnya lagi belajar tentang kongruen ya, masih ingat ya? Nah, sekarang ini yang khusus, lebih khusus lagi kesebangunan pada segitiga. Nah, kalian bisa lihat di sini dari satu bab ini kita belajar paling tidak ada 10 poin ini ya. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Nah, khusus hari ini enggak semuanya 10 ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih menguji, membuktikan dua segitiga itu sebangun atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan panjang sisi kalau ada dua segitiga atau segi banyak yang sebangun. Ya, nanti mungkin kita lebih banyak fokus ke segitiga dan dalam permasalahan sehari-hari. Ya. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti ada mengamati tayangan. Nanti waktu mengamati tayangan diperhatikan baik-baik. Terus nanti kalian harus bisa setelah mengamati itu menguji atau membuktikan dua segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, nanti di sini ada diskusinya ya, teman-teman ya. Jadi ada diskusi untuk melakukan membuktikan dua segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, saya berharap nanti teman-teman bisa aktif tanya jawab, diskusi untuk pembuktiannya. Ya, ada yang tahu nggak gambar apa ini? Itu kayaknya gambarnya kayak peralatan buat perbaiki meja, kursi. Oke. Itu apa ya namanya? Perbaiki kayak meja kursi dan sebagainya. Aku pernah lihat yang segitu. Biasa. Oke. Terima kasih Brian, luar biasa. Ada yang punya pendapat lain? Nah, di buku paket kalian ini ada satu alat yang namanya pantograf. Ini ya, penciptanya itu ini Christoph Skinner. Jadi untuk membuat peta saat itu ya, kan tidak ada mesin fotokopi di tahun itu ya, atau mesin cetak digital yang dengan cepat begitu. Nah, untuk menyalin peta atau dena supaya sama persis, kan peta kan tidak sekedar digambar. Nah, ini ada alat namanya pantograf. Ini ya, ini menghubungkan. Jadi apa ini namanya pensilnya ini kalau digerakkan yang di sebelah sini pasti akan ikut bergerak dengan apa ya pergerakan yang sama.
Gitu. Nah, prinsip-prinsip kesebangunan itu bisa dipakai di sini. Jadi benda-benda yang digambar di sini bisa juga akan sebangun di sini. Jadi bisa sama persis, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Nah, itu fungsinya. Mister, Silakan. itu pantograf diciptakan untuk menyalin gambar kan? Betul. Tapi sekarang sudah ada. Ini pantograf diciptakan sekitar tahun berapa sih? Nah, kalau di bukumu itu tahun 1630, Rafael. 1630. Iya. Sekarang kita punya apa untuk menyalin gambar? Iya. Nah, kita punya banyak hal, ya. Salah satu contohnya kalau misalkan kalian pernah pakai aplikasi apa ya, Google Map, ya, atau kalian pakai aplikasi yang semacam Grab atau Gojek, begitu ya, selalu ada petanya, begitu kan? Nah, sekarang sudah digital untuk menyalin gambarnya. Tapi kalau zaman itu kan memang belum ada. Nah, alat ini memang sudah tidak digunakan lagi kalau sekarang. Karena tidak praktis, ada yang lebih cepat, lebih praktis ya di tahun ini. Nah, tapi kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kesebangunan. Ya. Nah, alat ini itu salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip itu. Nah, apakah yang muncul di layar kalian? Boleh bantu? Ya, apa tulisannya yang di paling atas itu? Bangun yang sebangun. Ya, bangun yang sebangun ya. Bukan bangun tidur ya, tapi bangun yang sebangun. Nah, coba nanti kita amati siapa sih yang dimaksud bangun yang sebangun itu ya. Bangun dikatakan sebangun jika semua sudut pada satu bangun memiliki pasangannya di bangun yang lain. Oke. Suaranya terdengar nggak? Dengar kok, Ustaz. Dengar ya. Ya, jadi diawali dengan kalau ada dua bangun dikatakan sebangun jika sudut pada satu bangun memiliki pasangan di bangun yang lainnya. Jadi ya, oke. Dengan kata lain, untuk membuktikan dua buah bangun adalah sebangun, maka kita harus bisa membuktikan bahwa sudut-sudut dari kedua buah bangun itu ada yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Segitiga yang atas dan segitiga yang bawah itu adalah segitiga yang sebangun. Kenapa? Karena ada sudut yang sama, sudut M. Ada sudut yang sama nih, M itu sama dengan B, A sama dengan K. Ya, ini C ya sama dengan L. Atau juga misalnya segi empat ini ya, si D, nah ini harusnya K, L, M, N gitu ya. Nah ini si D sama si N sama, si B itu sama dengan si L gitu ya, dan sebagainya. Nah kita harus bisa membuktikan sudut-sudutnya sama. Ketika kita sudah bisa membuktikan sudut-sudutnya sama, maka kita bisa baru menyusun persamaannya ya. Oke, saya stop dulu. Ayo, apa bedanya pembuktian di sebangun dengan kongruen? Ada yang bisa? Mister. Kalau kongruen bentuk sama ukurannya sama, tapi kalau sebangun bentuk sama sudutnya harus sama. Kalau sebangun bentuk dan sudutnya harus sama, tapi ukurannya kan enggak. Boleh berbeda. Terserah. Begitu ya? Ya boleh besar, boleh kecil. Oke. Tapi kalau kongruen bentuknya harus sama. Nah, terima kasih Brian. Jadi untuk menguji apakah dua bangun itu sebangun, maka yang paling awal harus kita lakukan adalah sudutnya, ya, yang kita cek. Ya, kalau yang kongruen kan masih ingat ya, yang kemarin ya ada sisi sudut sisi, begitu ya. Nah, kalau sebangun itu sudutnya dulu yang utama, yang paling awal kita cek. Oke, kita lanjutkan videonya. Persamaan rumusnya. Jadi untuk kesebangunan ini memang rumusnya itu harus kita buat terlebih dahulu sesuai dengan soalnya masing-masing. Jadi kakak tidak bisa kasih patokan rumusnya apa. Nah ini seperti yang tadi kakak bilang, untuk menentukan rumus kesebangunan, yang harus kita lakukan adalah membuktikan sudut-sudut yang dimiliki itu besarnya sama. Kemudian kita buat perbandingannya, bikin bentuknya ya. Nah, bikin bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan melihat urutannya. Gampangnya begini sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, kita sudah punya nih sudut yang sama ya. K dan B. Kakak ambilin dulu ya.
K dan A, B dan M, sama-sama X, sama-sama tanda centang. Kakak kan bikin dulu nih segitiga besar per segitiga kecil. Nah, kemudian yang segitiga besar, kakak melihat pasangan sudutnya. Ya, di sini kakak punya si silang dan si centang. Ya. Yang pertama kakak punya silang dan centang. Maka itu adalah AB. Ya, AB dibanding dengan yang kecil kita lihat juga sama yang sama, silang dan centang, yaitu KM. Ya. Kemudian misalkan kita lihat si silang dan si bintang, ya. Silang dan bintang, silang dan bintang. Yang segitiga besar ya, silangnya itu adalah si A, bintangnya itu adalah C. Maka kakak punya AC dibagi dengan KL. Ya. Kemudian sekarang kita mau lihat si centang dan si bintang, ya. Di segitiga yang besar, centang dan bintang itu adalah BC. Di segitiga yang kecil, centang dan bintang itu adalah LM. Nah, sehingga ini adalah rumusnya. Nanti tidak semuanya kita pakai. Kita hanya memilih dua. Biasanya ini dan ini, atau ini dan ini, atau ini dan ini. Oke, saya pause dulu. Ayo, adakah yang mau bertanya? Apa yang sudah? Mister, Silakan. kalau bangunannya di balik 90 derajat itu masih bisa disebut sebangun. Nah, ayo, adakah yang bantu menjawab? Sebelum saya jawab, apakah kalau dirotasi atau di ya rotasi ya, maksudnya Rafael ya? Rotasi 90 derajat. Ya, dirotasi. Apakah juga sebangun? Kira-kira boleh bantu jawab, ya atau tidak? Silakan. Siapa mungkin? Agnela. Ada Agnela di sini? Ya, Mister. Kalau misalkan ABC-nya ini dirotasi 90 derajat. Berarti jadi misalkan begini. Misalkan ya. Dengan sudut-sudut yang sama. Kira-kira masih sebangun atau enggak, Agnela? Masih. Kok bisa tahu, Agnela? Soalnya sebangun itu ditentukan sudut sama sisinya. Ya, sudut yang bersesuaian dan sisi yang bersesuaian maksudnya ya. Oke, terima kasih Agnela. Nah, Rafael, mana Rafael? Adakah Rafael? Ya. Nah, kalau segitiga ABC ini saya rotasi misalkan 90 derajat, kira-kira besar sudutnya berubah enggak, Rafael? Enggak. Karena tidak berubah, maka dia tidak berubah bentuk ya. Enggak. Nah, jadi kalau kita cek aja, selama si sudut-sudutnya ini, yang ada di segitiga ini, ada yang semuanya bersesuaian dengan segitiga yang satunya, maka dia masih bisa sebangun. Ya, kalau kita rotasi kan bentuknya tetap, sudutnya tidak berubah. Sehingga tidak masalah, dia akan tetap jadi sebangun. Ya, begitu Rafael jawabannya ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang lagi yang bertanya. Jadi kata kuncinya adalah sudut yang bersesuaian. Sesuaian sama besar. Kelihatan ya tulisan saya ya. Mau di screenshot boleh loh teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang di bagian kiri nih, bagian kiri bawah ini. Ini apa sih yang ditulis AB, AC ini apanya ini? Yang sama, Mister. Apanya yang sama? Segitiga nih. Ini apa sih AB ini? Apanya segitiga? Sisi. Oke. Sisi ya. Saya bilang sisi yang bersesuaian begitu ya. Dari mana tahu sisi yang bersesuaian? Ayo, ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa dari tayangan tadi ada sebenarnya cara mencari sisi yang bersesuaian. Ayo. Ini apa ini yang ditanda ini? Membuktikan sudutnya, Mister. Kenapa? Sorry, bisa diulang. Membuktikan sudut kan, Mister. Untuk cari-cari sudutnya. Ya, betul. Thank you, Brian. Jadi, dari sudut yang mengapit, kita bisa tahu itu sisi yang bersesuaian. AB ini kan yang kanan kirinya kan, ya bukan kanan kiri ya, yang mengapit ya.
itu kan silang sama centang, gitu ya. Nah, KM sama silang sama centang. Berarti ini adalah sisi yang bersesuaian, ya. Seperti biasa nanti akan saya buat kelompok diskusi yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Dari kelas yang sama begitu ya. Nanti saya akan pilih secara random di breakout room. Nah, nanti saya akan kunjungi. Apa yang kalian diskusikan? Nah, coba perhatikan gambar di layar kalian. Itu gambar apa? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, ya. Segitiga siku-siku yang besar ini ada A, B, C. Segitiganya siku-siku di A. Gitu ya. Nah, apa yang kalian diskusikan dalam kelompok? Yang didiskusikan adalah dari gambar ini, gambar segitiga ini ya, berapa banyak segitiga yang bisa kamu temukan? Ya, yang ada di sini, nggak boleh nambahi titik lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semua segitiga yang kamu temukan, apakah semua segitiga itu sebangun? Terus, ya atau tidak? Gitu ya. Apakah misalkan kamu temukan 4, yang sebangun cuma ada 2 Pak, boleh, misalkan seperti itu. Atau semuanya sebangun, atau semuanya tidak sebangun. Nah, coba kalian temukan itu dan kemudian cari buktinya apa, gitu ya. Kamu bisa bilang, oh ini sebangun, ini tidak sebangun, apa buktinya? Nah, itu yang nanti akan kalian diskusikan dalam kelompok. Oke, untuk bagian ini, apakah bisa dipahami? Ya, boleh kasih reaksi dong, yang ini sudah paham persoalannya. Ya, boleh kasih ini jempol, boleh kasih hati. Ya, boleh kasih trompet seperti Brian itu ya. Nah, sekarang kalian boleh screenshot ya. Jadi bebas saja. Silakan di screenshot nanti atau mau digambar di buku kalian enggak apa-apa. Nanti diskusinya tidak harus digambar ya. Kalian bisa saling bercerita lagi. Saya akan buat breakout room-nya. Jadi kalian bisa catat pertanyaannya sambil mikir ya, sambil saya buat breakout room-nya, sambil kalian mikir, aduh kira-kira gimana ya, ada berapa ya segitiganya ya. Oke, room 1 bagaimana? Ini Mister lagi bahas yang untuk nomor kedua yang apakah semua segitiga sebangun? Kalau yang nomor 1 bagaimana? Sudah terjawab berapa segitiga? Terdapat 3 Mister. 3 segitiga. Iya. Oke ya, coba cari apakah dari 3 itu ada yang sebangun, semuanya sebangun atau enggak ada, gitu ya, dan buktinya apa. Oke. Sampai 10.30 ya. Oke, Mister. Cukup waktunya? Cukup. Cukup ya. Oke ya. Selamat melanjutkan diskusi. Coba ya, saya share ini ya. Ayo, ada berapa segitiga ini? Ayo. 2. Yang mana? 2. Yang mana aja? Yang ACD ya sama yang ADB itu Mister. Oh, yang merah sama yang kuning ini ya? Oke. Nah, sekarang tinggal didiskusikan ya, apakah yang merah sama yang kuning ini adalah segitiga yang sebangun, gitu ya? Oke. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, saya akan ke kelompok berikutnya. Halo, room 11. Bagaimana? Halo. Enggak apa-apa sambil dinyalakan musiknya. Sudah berapa segitiga yang ditemukan dari gambar tadi? 3. 3? Apa aja? Yang merah, yang kuning, sama yang di dua-duanya. Oh, yang besar. Sama dua-duanya digabung. Nah, berarti ada 3. Nah, dari 3 itu sebangun nggak? Harusnya. Apa buktinya? Yang itu, yang sudut itu
kan kayak ngewakilin dua segitiga gitu toh, yang segitiga kuning sama dua-duanya sudut B sama itu sama ada siku-sikunya. Aduh, gimana ya ya gitu pokoknya. Siku-siku pasti ada. Yang ini juga pasti siku-siku kan yang merah ya. Hmm. Jadi tiga-tiganya itu ada segitiga, ada sudut siku-sikunya. Mm-mm. Nah, terus yang dua gimana? Ini yang ketemu yang segitiga kuning sama segitiga dua-duanya soalnya kan sama-sama sudut B toh. Berarti ada sama-sama 90 derajat sama ada sudut B. Berarti kan dua sudut sama, berarti satunya sudutnya sama. Jadi kayak sisa satu. Oke. Nah, Ya, paham. tapi yang merah nggak tahu, tapi harusnya sebangun sih. Logikanya sebangun. Oke. Nanti Floreta boleh menyampaikan kesimpulan itu tadi ya, yang B itu ya. Nanti saya lengkapi di ini ya, di forumnya ya. Oke. Oke. Saya akan ke kelompok yang lain. Ya, bagus. Tapi kesimpulannya bagus, luar biasa. Saya nggak kepikiran ke sana malah ya. Oke, nanti sebentar lagi kita akan di ininya ya, di kelas umumnya. Thank you Floreta. Sudah bergabung ya. Nah, kita mulai saja. Nah, untuk membuktikan bagian ini, saya menggunakan aplikasi yang namanya, ada yang pernah pakai aplikasi ini enggak? Corel Draw, Mister. Iya, betul, Corel Draw ya. Nah, karena kemarin saya pernah buat sih. Pernah buat, udah lupa caranya. Iya ya, karena jarang pakai ya. Sama, kalau kita jarang pakai juga ini pasti lupa. Nah, saya copy tadi gambar yang di soal di Corel Draw ini, terus kemudian saya gambar ulang untuk ininya ya, untuk membuktikannya. Nah, ini saya lock aja. Sekarang saya mau bertanya dulu. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama lah. Ada yang ingat? Temukan berapa yang kamu temukan segitiganya ada berapa gitu. Ya. Oke, intinya segitiganya ada berapa dari gambar ini, begitu kan ya? Oke. Ada yang boleh bantu jawab, ada berapa segitiga? Ada yang kalau satu jelas. Ya mungkin ya, maksudnya pasti lebih dari satu. Ada temukan berapa? Ada yang temukan 2? 3. Ada 3? Iya. Segitiga apa saja tadi 3? Ada segitiga 3, Pak. Apa aja, Rafael? ACD, DAB, CAB. Oke. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Rafael? Ya, jadi saya juga menemukan 3 segitiga. Ya. Nah, seperti ini ya. Saya pisah. Jadi segitiga yang pertama adalah segitiga yang besar. Ya, kalau segitiga besar D-nya nggak usah dipakai. Jadi segitiga ABC. Tadi yang saya sengaja tidak bilang adalah siku-sikunya. Gitu ya, supaya kalian cermat dengan gambarnya. Tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya Floreta itu yang cermat. Menyebutkan ada siku-sikunya soalnya, Pak. Betul. Gitu ya. Nah, terus segitiga yang kuning, yang ABD atau DAB tadi katanya Rafael, dan segitiga yang merah. Kalau D itu siku-siku, ADB siku-siku, otomatis ADC adalah segitiga siku-siku, betul ya? Apakah segitiga ini sebangun, begitu kan ya? Nah, kalau sebangun Iya, apa betul. buktinya, kalau enggak ya apa buktinya, kan begitu? Sebangun deh. Kayaknya sebangun, tiga-tiganya atau hanya Tiga-tiganya. Soalnya kalau dibalik pasti sebangun, Mister. kalau dibalik terus digedein gitu ya, didilatasi begitu. Iya. Kalau menurutku ya, caranya sebangun itu harus dibalik supaya bentuknya sama. Iya. Oke. Terima kasih Brian. Yang lain selain Brian, satu lagi, Floreta. Ada sebangun enggak Floreta? Harusnya sebangun. Yang paling gampang membuktikannya pakai apa Floreta? Yang itu yang kuning sama yang biru sebangun dari ada satu siku-siku 90 derajat sama sudut B kan sama. Oke. Berarti A sama C ngikut. Ya. Nah, teman-teman masih ingat tadi ya segitiga yang kuning dengan segitiga yang biru
Yang kuning ini kan saya tarik dari yang biru, betul ya? Coba diingat tadi, ketika saya menarik yang kuning, sudut ini, sudut ABD berarti ya, itu asal-usulnya dari sudut mana? Dari segitiga yang biru ini. Ayo, Justin. ABC. ABC, oke. Ini ya, berarti sudut ABC sama sudut ABD besarnya sama ya. Kan berimpit toh ya, nempel toh tadi ya. Selain siku-siku. Ini kan siku-siku ya. Di sini kan. Ini juga siku-siku. Nah, Sudut C. sudut C yang ini. C yang merah. C yang merah ini maksudnya. ACD. ACD ini ya berarti ya sama ya. Iya. Nah, thank you Luisa. Jadi segitiga yang biru itu ada siku-siku, ada yang centang gini di sudut B, dan ada yang lingkaran ini di sudut C ya, yang bundar ini ya. Nah, sekarang coba kalau di segitiga kuning, bisa enggak saya menentukan besarnya sudut A? Menurutku Gimana? iya deh. Iya deh, begitu ya. Iya, kenapa kok pakai deh, Rafael? Kok ragu-ragu gitu sepertinya? Ragu-ragu kok soalnya Kenapa? Apakah harus tahu panjang sisinya? gini sudut A sama C itu saya belum yakin sama. A sama C yang mana? Yang kuning dan yang biru dan yang merah. Kuning, yang biru, merah, sudut. Ini. Saya mau kembali ke pertanyaannya Rafael tadi ya. Tadi sebenarnya Brian sudah jawab. Rafael tadi masih ingat bertanya, kalau dirotasi bentuknya berubah enggak, Rafael? Nggak sama sekali. Jadi misalkan ini. Oke, terima kasih Rafael. Ini jadi pertanyaan yang bagus. Kenapa saya pakai Corel? Karena saya bisa melakukan rotasi. Ya, saya copy aja. Saya duplikat. Nah, ini segitiga yang kuning. Mungkin kalau bingung, itu abaikan penamaannya. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya buat seperti ini, kelihatan ya, segitiga yang kuning ini kira-kira jadi apa ini? Kalau mau mirip lagi, kita lakukan sebentar. Gimana caranya ya? Gini mungkin ya. Nah, kira-kira lebih mirip nggak? Coba ya, kita tandai. Yang B ini tadi, wah tulisannya jadi terbalik nggak apa-apa ya. Yang B ini tadi kita tandai sebagai centang. Oke, bentar, saya tandai ya. Yang B ini tadi centang. Terus kemudian yang A itu tadi kita sudah cari, ini adalah lingkaran begini, bundar. Nah, coba diamati, apakah segitiga yang kuning yang atas ini, yang saya rotasi, dan saya refleksi tadi, dengan segitiga yang biru, sudut-sudutnya sudah sama nggak sudut-sudut yang bersesuaian? Sama ya. Ini ada yang bundar, ini juga ada yang bundar, sama. Ini ada yang centang, sini juga ada yang centang, sama. Ini siku-siku, sama ini siku-siku. Berarti 3 sudutnya itu sama. Nah, tanpa kita menghitung panjang sisinya, maka ini sudah bisa kita katakan sebangun. Oh, mirip ini Pak bentuknya, karena sudut-sudutnya sama. Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas ya. Ya, ini baru konsep teman-teman. Jadi belum menghitung. Menghitungnya jauh lebih mudah dari ini. Nanti kita akan contohkan. Nah, coba kalian scan barcode-nya ini, atau sebentar ini saya kopikan aja di chat. Ya, kalau kalian tidak ada kendala internet, silahkan dicoba. Ya, kalau ada kendala internet takut ketendang, ya perhatikan saja nanti. Oke, kelihatan ya di layar ya? Kelihatan kok Mister di layar. Oke, nah nanti teman-teman soal yang akan ada yang kalian kerjakan itu bisa jadi berupa soal cerita seperti ini ya. Jadi si Andi ingin mengetahui lebar sungai, terus kemudian ada pohon di seberangnya, terus caranya gimana mengukurnya begitu. Nah, si Andi ini punya ide, ditaruhlah kayu di posisi A, terus kemudian di posisi B, C, dan D ya. Jadi ini nanti garis lurus ini, A, D dengan pohonnya garis lurus, B, C juga garis lurus begitu.
Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Nah, dari sini ada yang diketahui enggak? Berapa panjangnya AB? Nah, kita lihat. AB tadi berapa? 8 meter ya. Kita Ya, tulis. 8. Nah, ini yang 8 meter ini AB ya, betul ya? 8 meter. Oke, terus apa lagi? Panjang apa lagi? AD 4 meter. Nah, AD-nya 4 meter di sini. Terus kemudian apalagi selain AB dan AD? Oh, ada DC. DC berapa tadi? 6 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan lebar sungai ini ya. Nah, gimana caranya? Ada yang tahu caranya kira-kira gimana? Nah, coba diamati. Dari gambar ini ada berapa segitiga? Ayo. 2. Ada 2. Ya. Ini ya. Biasanya begitu. Saya selalu mulai seperti cara kita diskusi tadi. Jadi kita buat. Ini sebenarnya ada berapa segitiga sih? Gitu ya. Nah, gambar saya tidak rapi ini ya. Yang satu segitiga yang besar yaitu segitiga A, B, E. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah segitiga yang besar, yang kecil ya, D, C, E begini. Nah, saya lengkapi dengan ukuran-ukurannya. Ini 6 meter, saya tulis 6 begitu aja ya, ini 8. Nah, kira-kira panjangnya sungai enggak tahu ya, misalkan kita kasih nama L gitu ya, lebar. Jadi ini L lebarnya. Ini pasti lebar ya, DE ini kan. Panjangnya AE berapa? AE itu AD tambah DI. AD tambah DE, betul. Ya, AD tambah DE. AD kan sudah ada angkanya ya, 4 meter. Terus DE-nya itu L. Nggak tahu kan dicari ya. Nah, sekarang standarnya gitu ya. Idealnya kita cek dulu. Apakah segitiga ini sebangun dulu, baru kita buat perbandingan. Ini siku-siku. Ya, meskipun jelek gambaran saya, tapi siku-siku ya. Bagus yang di sebelah kanannya ini. Yang ini sama ya, saya kasih titik begini. Yang B ini sama ini, karena ini sejajar, ya kan? Nah, kalau sejajar, nah ini sama, panjang besar sudutnya. Kalau ada segitiga yang 3 sudutnya yang bersesuaian itu ada, ini titik-titik, ini siku-siku, siku-siku. Ini sama, misalkan bintang ya ini juga bintang. Nah, maka dia sebangun. Baru kita buat perbandingannya, ya. Oke. Perbandingannya apa? Kita ini aja yang diketahui. Yang diketahui di situ adalah AB. AB bersesuaian dengan siapa? Kalau yang di kecil ini coba ada sisi yang diapit oleh sudut siku-siku sama bintang enggak? Ini ya. Siku-siku sama bintang. Nah, berarti ini DC. Nah, segitiga yang besar ya, yang atas ya. Yang besar ada AE. Berarti yang segitiga kecil yang mana? Oh ya yang DE ini kan, titik sama siku-siku kan ya, sama. DE. Nah, nanti kalau mengerjakan ditulis perbandingannya dulu ya. Supaya tidak lupa gitu ya. Nah, baru kita masukkan AB-nya berapa? Oh, 8. CD-nya berapa? DC-nya 6. Terus AE-nya berapa? AE-nya tadi 4 tambah L. Terus DE-nya L. Dikali silang. Dikali silang. Ya, ya. Mau disederhanakan dulu boleh, langsung dikali silang ya boleh. Berarti yang 8 dengan L yang di bawah, 6 dengan 4 plus L ya. Saya tulis di sebelah sini ya. Ini 8L sama dengan 6 dikali 4 tambah L. Nah, begini ya. Kelihatan nggak tulisan yang warna kuning? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, ini biasa ya. 24 ditambah 6L. Nah, berarti biasanya kan dipindah ruas ya kalian ya. Langsung aja saya sederhanakan jadi 2L sama dengan 24. Nah, berarti lebarnya berapa? 24 kita bagi 2 ya. Atau boleh langsung kalian tulis sebagai 12. Satuannya apa di situ? Meter. Begini ya.
apakah yang sudah kita pelajari hari ini boleh bantu membuat kesimpulan? Segitiga. Segitiga yang apa? Kesebangunan. Yang apa? Sorry. Siku-siku. Siku-siku yang apa? Kesebangunan. Nah, benar. Segitiga siku-siku yang sebangun. Sebenarnya segitiga sembarang ya. Cuma tadi contohnya yang gampang. Itu segitiga siku-siku. Oke, terima kasih Gracia. Saya mau tanya ke Amanda. Amanda, gimana sih caranya menentukan segitiga itu sebangun atau tidak? Bentuknya. Bentuknya. Oke, thank you Amanda. Betul, dilihat dari bentuknya. Karena bentuknya harus sama. Ya, ukurannya boleh berbeda. Michael, tadi Amanda bilang kalau segitiga itu bentuknya sama, itu dikatakan sebangun. Dari mana tahu? Dari mana kita tahu kalau bentuknya sama? Sudut gak sih Mister? Lupa. Nah, betul ya. Jadi yang utama sudutnya, benar. Michael, jangan ragu-ragu ya. Jadi kalian lihat dulu sudutnya. Kalau sudut yang bersesuaian itu sama, ada semua, nah itu sebangun. Panjang sisinya tinggal dilihat. Nah, silakan nanti dikerjakan hari ini. Nanti ya kalau bisa hari ini selesai ya, karena soalnya cuma 3 atau 4 begitu, saya lupa. Oke, kita pertemuan berikutnya kita akan sudah masuk bagian persiapan untuk PAS ya. Jadi harusnya pertemuan hari ini adalah terakhir untuk kesebangunan. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Tetap semangat ya belajarnya ya. Meskipun capek, meskipun agak pusing-pusing, agak banyak tugasnya. Ya, setelah ini kalian bisa berlibur. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oke, mari kita satu di dalam doa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya tahu agak capek-capek, pusing-pusing. Kalian sudah mengikuti dengan baik. Ya, sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.